kami terima setiap hari dalam hidup kami. Sampai hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang mendampingi menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Shalom Victorious People, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Sukacita sekali di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Kita dapat bersama-sama, bahkan sebentar bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan menuntun langkah-langkah kita. Di hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan, yang saya percaya segala yang baik, yang luar biasa sudah disiapkan bagi kita yang mengasihi Dia. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Victorious People untuk bersama-sama bersehati di dalam doa.
Bapa di surga, kemuliaan hanya bagimu di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, hari yang diberikan di dalam kehidupan kami, nafas yang dianugerahkan ya Bapa, tanda kami masih bisa lebih lagi memuji Engkau, beraktivitas memuliakan Engkau, dan menjadi berkat di mana kami ditempatkan. Dan kami butuh firman Tuhan yang adalah suluh dalam kehidupan kami, yang adalah kekuatan di dalam jiwa kami untuk memimpin, menuntun, menguasai kami agar kami tidak berjalan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Allah Roh Kudus lewat hamba-Mu ya Bapa, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Tanah hati kami siapkan untuk menerima benih unggul daripada-Mu, dan biarlah itu tertanam dalam, berakar, berbuah, bertumbuh, dan menghasilkan hal yang indah, sehingga hidup kami diberkati, kami menjadi dampak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang besar, yang kaya akan kasih dan rahmat-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Dan seperti di dalam firman-Nya dikatakan, kalau Bapa di dunia saja selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Nya, apalagi Bapa di surga. Tidak mungkin ketika kita meminta ikan diberikannya ular, ketika kita meminta roti diberikannya batu. Tetapi semua yang baik, semua yang indah, semua yang memberkati kehidupan kita, itu akan Tuhan berikan dalam langkah-langkah kita. Nah, victorious people, kenali Tuhan kita yang demikian adanya. Ada banyak orang Kristen yang berkata, aku tidak menikmati berkat-Nya Tuhan, Tuhan tidak jawab doaku, ya Tuhan tidak memperhatikan persoalanku, dan lain sebagainya. Kekasih-kekasih di dalam Tuhan, kalau hal itu kita dapatkan di dalam kehidupan ini, pasti ada sesuatu yang belum pada tempatnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan itu selalu ingin memberkati kita. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian B-nya berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar memberi, tetapi kelanjutan kalimatnya berkata, memberikan engkau hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan itu artinya nggak pas, gitu ya, bukan hanya cukup, bukan hanya pas dalam sebuah media, tetapi dia akan tumpah-tumpah keluar. Sehingga memang di sini kita juga bisa belajar salah satu bukti kalau kita menerima dan mengalami berkat Tuhan, maka pastinya bukan hanya kita yang mengalaminya, bukan hanya kita yang menikmatinya, karena berkat itu melimpah kalau dari Tuhan. Nah, kalau melimpah pasti sekeliling kita itu akan menikmati juga, akan merasakan juga. Makanya seringkali saya katakan kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti victorious people. Hidupmu dan hidupku akan menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, tetapi ada hal-hal yang juga kita harus perhatikan. Kenapa seringkali orang percaya tidak bisa menikmati berkat Tuhan? Tidak bisa menerima berkat Tuhan secara sempurna adanya. Nah, di dalam Alkitab juga ada perkara-perkara yang bisa menghalangi saudara dan saya untuk tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Dan kita akan pelajari dalam program Saturday Morning Prayer hari ini. Dan biarlah kita perhatikan dengan tuntunan Roh Kudus agar kalau itu kita hadapi, kita tidak akan memeluknya tetapi menyingkirkannya supaya berkat Tuhan itu tetap berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Nah, apa saja yang bisa menghalangi Anda dan saya tidak menikmati berkat-Nya Tuhan? Hal yang pertama, saya mengambil dari kisah Bartimius si orang buta di dalam Alkitab, dalam Injil Lukas 18 ayatnya yang ke-35 sampai 43. Nanti dalam kesempatan lain, victorious people dapat membacakan keseluruhan ayat ini dalam pasal yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah kisah Bartimius. Suatu hari ketika Yesus
mendekati kota Yeriko, ada seorang buta yang duduk di tepi kota itu dan mendengar bahwa Yesus akan melewati dia. Dan ketika Yesus akan melewati dia, dia berteriak dengan sangat, ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa dia berteriak seperti itu? Bartimeus ini buta dan kerinduannya adalah dia tidak tinggal tetap dalam kebutaannya. Dan dia tahu, ya, dia percaya bahwa Yesus orang Nazaret yang akan lewat di hadapannya mampu menyembuhkannya. Sehingga dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ketika dia berteriak seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Orang-orang di sekitarnya berkata, jangan berisik, jangan ribut, jangan teriak-teriak, kamu nih ganggu aja. Lihat, seringkali aktivitas kita mendekati Tuhan dihalangi oleh keadaan di sekitar kita, oleh lingkungan kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka mencemooh kita, mungkin mereka mematahkan semangat kita. Kita berdoa untuk satu persoalan, untuk satu pergumulan. Kita gigih berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba ada orang berkata begini, ngapain kamu doa? Lihat, udah berapa lama kamu doa pakai puasa lagi. Tapi Tuhan gak jawab, udahlah gak usah berdoa. Gak usah berdoa. Sama seperti istri Ayub, kalau Anda ingat. Ketika Ayub mengalami ujian bertubi-tubi, dia bukannya berkata begini, Pah, yang kuat ya, tetap semangat, ayo bertahan di dalam Tuhan. Ini semuanya sementara, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Oh, dia tidak berkata begitu, victorious people. Tetapi dia berkata begini, ya udahlah, kutukin aja itu Tuhanmu, mati aja, mati aja. Lihat, ada banyak situasi di sekitar kita yang bisa menjadi penghalang untuk kita dekat dengan Tuhan. Untuk kita datang mengandalkan Tuhan. Nah, kita perlu perhatikan hal ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, yang diteladankan oleh Bartimeus kepada kita ketika orang-orang berkata jangan berisik, jangan teriak-teriak, aduh udah kamu nih ganggu lingkungan dan lain sebagainya. Dia gak akan dengerin kamu tuh siapa sih? Tetapi Alkitab mencatat justru Bartimeus berteriak lebih keras lagi. Artinya, dia tidak mengizinkan situasi, dia tidak mengizinkan orang-orang di sekitar. Artinya, dia tidak mengizinkan situasi, dia tidak mengizinkan orang-orang di sekitarnya menghalangi langkahnya. Bukan berarti saya mengajarkan kita menolak masukan orang lain, tidak mendengarkan perkataan orang lain. Kalau perkataan itu membangun iman, kalau perkataan itu menarik, membawa kita lebih lekat kepada Tuhan, jangan pernah ditolak. Tetapi kalau perkataan itu membuat kita menjauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Kalau perkataan lingkungan, perkataan orang lain menghentikan langkah kita, lakukan seperti Bartimeus supaya berkat Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kita. Andai kata Bartimeus berhenti berteriak, maka dia tidak akan pernah celik ketika Yesus lewat di hadapan dia. Jadi penghalang yang pertama bisa adalah lingkungan kita atau orang-orang di sekitar kita. Kita perhatikan hal itu dengan baik, victorious people. Yang berikutnya, apa yang bisa menghalangi kita dalam hubungan kita dengan Tuhan? Material kita, apa yang kita miliki. Contohnya dalam kisah apa kita bisa mengambil pemahaman ini? Dalam kisah orang muda yang kaya dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26. Oh, dia datang dengan semangat, dia datang ya sepertinya dia begitu sangat menginginkan lekat dengan Tuhan. Dia berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang dapat aku lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal?" Yesus bertanya, "Apakah semua hukum Taurat sudah engkau lakukan?" "Oh, yes. Apa yang kurang? Semua aku sudah lakukan," kata orang muda itu. Tetapi kemudian Tuhan berkata begini, "Sekarang kamu pulang, kamu jual semua hartamu, kamu kembali dan kamu ikut aku." Dan Alkitab mencatat, wajah pemuda itu menjadi sedih. Dia meninggalkan Yesus dan tidak pernah kembali. Kenapa? Karena hartanya banyak. Makanya setelah itu murid-murid Yesus berkata begini, "Guru, gimana ya orang kaya ini bisa ikut sama engkau?" Ya, nggak mudah begitu. Karena mereka terikat dengan hartanya. Mereka dikendalikan oleh hartanya. Orang muda itu sedih ketika dia harus melepas semua hartanya demi ikut Yesus. Mungkin dia berpikir begini,
wah ini harta keturunan, karena dia masih muda, begitu ya. Bisa saja ini harta keturunan, warisan orang tua, masa aku tinggalkan begitu saja. Atau lihat, zaman sekarang banyak orang-orang muda yang miliarder, ya, banyak orang muda yang kaya raya. Mungkin mereka berkata begini, wah aku lagi sukses-suksesnya, aku lagi berlimpah-limpahnya harta, disuruh ninggalin untuk ikut Tuhan. Nggak logika. Nggak masuk akal. Nggak mau saya. Lihat, akhirnya dia menjauh daripada Tuhan. Atau mungkin dia berpikir begini, ikut Tuhan, tinggalkan segala sesuatu, terus nanti aku makan dari mana? Terus nanti kehidupanku berikutnya dari mana? Terus nanti keluargaku siapa yang ngurusin? Siapa yang pelihara? Sehingga tidak sedikit orang, hartanya, kepemilikannya menghalangi dia untuk mendekat dengan Tuhan. Ada banyak orang yang berdoa, minta rumah, minta kendaraan, minta kenaikan pangkat, kenaikan gaji, jodoh, anak, dan lain sebagainya kepada Tuhan. Tetapi ketika sudah mendapatkannya, tidak jarang kita mendengar mereka melupakan Tuhan. Mereka lebih konsen ngurus rumahnya, mereka lebih fokus ya menikmati kendaraannya, atau sibuk ya mengurusi rumah tangga melebihi melayani apa yang Tuhan inginkan dan lain sebagainya. Banyak sekali kita jumpai hal itu, victorious people. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kita pun harus sadar bahwa harta material yang kita miliki pun itu datangnya dari Tuhan. Kita nggak akan bisa menikmati rumah, kita nggak akan bisa menikmati gaji kita nggak bisa menikmati apapun kalau Tuhan tidak izinkan dan buka pintu bagi kita. Dan kalaupun Tuhan minta kita meninggalkan itu semua, karena kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi dari semua yang kita tinggalkan, victorious people. Jadi hati-hati dengan material. Hati-hati dengan perkara-perkara jasmania, fisik. Karena itu bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir yang saya bagikan kepada Anda. Apa yang bisa menghalangi antara kita dengan Tuhan? Bukan hanya lingkungan, bukan hanya material. Tetapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri bisa menjadi sesuatu yang menghalangi antara kita dengan Tuhan. Di antaranya apa misalnya? Kesombongan, ketakutan, kemalasan. Tuhan berkata, ayo melayani. Jangan saya lah, orang lain aja lah. Aduh belum waktunya. Aduh saya begini, saya begitu. Padahal intinya malas gitu ya. Atau sombong. Nggak perlu Tuhan. Oh saya punya kekayaan, saya orang pintar, saya punya jabatan, saya orang besar, saya orang ternama. Nggak perlulah Tuhan. Sombong. Atau takut. Khawatir aja. Yang ada di pikirannya masalah, dan masalah. Sehingga dia nggak bisa lihat Tuhan. Jadi apalagi yang bisa menghalangi kita dan Tuhan sehingga kita nggak menikmati berkatnya? Diri kita sendiri. Ya, makanya Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, supaya kita bisa diangkat sama Tuhan, bisa dipromosi, bisa diberkati, bisa mengalami semua kebaikan Tuhan. Hati-hati, victorious people. Ya, seringkali bukan orang lain di sekitar kita, bukan harta kita, tapi ego kita, pribadi kita, karakter kita. Makanya kita perlu berserah kepada Tuhan. Perlu remuk hati, perlu merendahkan hati. Sadar kalau kita ini perlu Tuhan di atas segala-galanya. Tanpa Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Untuk itu perhatikan, victorious people, ya tadi hal-hal yang saya sharingkan kepada Anda, apa saja yang bisa membuat kita tidak bisa menikmati Tuhan. Dan kalau itu tiba-tiba datang ya ke dalam kehidupan kita, kita sudah paham dan kita tidak mau dikendalikan. Oleh karenanya kita tetap fokus kepada Tuhan, bersandar dengan kekuatan Roh Kudus dan menikmati janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan dari berkat menuju berkat, dari kemenangan menuju kemenangan, sehingga kita akan mengalami kemuliaan lepas kemuliaan. Kita satu hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh punya Bapa yang indah, yang luar biasa, yang penuh kasih, berkemurahan dan selalu ingin memberkati. Bapa,
tidak pernah akan berkekurangan kalau kami ada di dalam Engkau senantiasa. Dan kami mau hidup senantiasa di dalam Engkau. Untuk itu kami tidak akan membiarkan perkara-perkara yang bisa menghalangi hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau terus melekat sampai dengan akhir hayat kami, bahkan sampai dengan kepada kekekalan. Kami mau di dalam Engkau, Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Maka dengan demikian kami pun akan berbuah-buah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Aku berdoa bagi Victorious People dimanapun mereka berada yang menyaksikan program ini. Biarkan semuanya terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah-langkahnya. Urapan Roh Kudus terjadi dan bekerja di dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh melihat karya-karya Allah yang luar biasa. Kau berkati rumah tangganya, kau berkati studinya, kau berkati pekerjaannya, kau berkati pelayanan di gereja, kau berkati apapun yang dia perbuat di dalam Engkau. Engkau akan jadikan berhasil dan beruntung senantiasa. Dan firman yang sudah kami dengar, biarlah menjadi rema dan termaterai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu. Kami siap melangkah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya Victorious People. Senang sekali saya bisa hadir di hadapan Anda sekalian. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang lainnya. Tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati.